Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Sandra Amelia Salsabila dan Liza Rufahnia, akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, yaitu strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana dengan cara membeli. Yang kedua, pengadaan sarana prasarana pendidikan melalui membuat sendiri. Yang ketiga, sarana prasarana melalui penerimaan hibah atau biasa disebut dengan bantuan. Yang keempat, melalui penyewaan, yaitu dengan jalan pemanfaatan barang milik pihak lain dalam waktu sementara. Yang kelima, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pinjaman. Yang keenam, pengadaan sarana prasarana pendidikan melalui mendaur ulang. Yang ketujuh, pengadaan sarana prasarana pendidikan melalui penukaran. Dan yang terakhir yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara melakukan perbaikan atau rekonstruksi kembali. Selanjutnya, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang artinya catatan barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan barang secara tertib menurut syarat yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan jika inventarisasi ialah suatu aktivitas pencatatan serta penyusunan beberapa barang milik negara dalam buku golongan inventaris secara sistematis. Tujuan serta manfaat inventarisasi. Tujuannya ialah, yang pertama, supaya melindungi ketertiban dalam administrasi yang dimiliki sekolah. Yang kedua, supaya menghemat keuangan sekolah dalam penanganan ataupun pemeliharaan. Yang ketiga, sebagai laporan menghitung kekayaan sekolah. Dan yang terakhir, supaya mempermudah pengawasan fasilitas serta prasarana di sekolah. Selanjutnya, manfaat inventarisasi ialah, yang pertama, menyediakan informasi secara data untuk menyusun rencana kebutuhan. Yang kedua, membagikan informasi serta data untuk dijadikan pedoman dalam pengadaan suatu benda. Yang ketiga, membagikan informasi serta data untuk memastikan kondisi suatu benda. Dan yang terakhir, membagikan informasi serta data untuk mempermudah pengawasan suatu benda. Tata cara inventarisasi. Tata cara penerapan inventarisasi merupakan aktivitas mencatat fasilitas serta prasarana ke dalam wujud buku, catatan inventaris, serta membuat laporannya kepada pihak-pihak yang terpaut. Ada sebagian jumlah buku serta kartu catatan sebagai benda inventaris yang digunakan. Ada buku induk benda, buku golongan benda, buku catatan yang bukan benda, catatan laporan mutasi benda, serta kartu inventaris. Hal-hal umum yang dibutuhkan pada saat inventarisasi ialah, yang pertama yaitu kode perlengkapan atau bahan, yang kedua nama perlengkapan atau bahan, yang ketiga spesifikasi perlengkapan atau bahan, seperti merek, jenis, serta pabrik pembuatan perlengkapan. Yang keempat, sumber pemberi perlengkapan serta tahun pengadaannya. Yang kelima, tahun pemakaian. Yang keenam, jumlah ataupun kuantitas. Dan yang terakhir yaitu keadaan perlengkapan baik ataupun rusak. Penjelasan selanjutnya yaitu penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau barang kantor, baik berasal dari pembelian instansi lain atau diperoleh oleh bantuan. Tujuan penyimpanan bahan kantor. Yang pertama yaitu agar barang tidak cepat rusak. Yang kedua, agar tidak mudah hilang. Yang ketiga, agar rapi sehingga mudah ditemukan apabila buku tersebut dicari. Yang keempat,
memudahkan dalam pengawasan, dan yang terakhir, memudahkan dalam analisa. Sebelum penyimpanan dilakukan, sebaiknya memperhatikan yang pertama, persediaan alat-alat yang diperlukan. Yang kedua, pergudangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Yang ketiga, sifat barang yang disimpan. Yang keempat, sarana penyimpanan dalam pemeliharaan. Yang kelima, prosedur dan tata kerja. Yang keenam, biaya yang disediakan. Yang ketujuh, tenaga yang diperlukan. Dan yang terakhir, jangka waktu penyimpanan. Cara penyimpanan barang atau bahan kantor. Yang pertama, barang disimpan berdasarkan jenis, berat, merek, dan satuan barang. Yang kedua, barang disimpan dalam keadaan bersih. Yang ketiga, barang disimpan dalam ruangan yang sejuk. Yang keempat, barang disimpan di tempat yang memadai. Yang kelima, barang disimpan rapi dengan nomor kode yang telah ditentukan supaya mudah dicari. Yang keenam, barang yang disimpan diusahakan tidak terkena sengatan matahari agar tidak cepat rusak. Yang ketujuh, barang disimpan harus di ruangan yang dapat dikunci. Yang delapan, barang yang sudah disimpan harus dihitung dan dicatat agar tidak terjadi kehilangan. Dan yang terakhir yaitu barang yang bisa dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di bagian terdepan agar mudah diambil dan barang yang dikeluarkan lebih lama disimpan di dalam. Selanjutnya yaitu pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Pendistribusian fasilitas serta prasarana ialah sesuatu aktivitas yang menyangkut pemindahan ataupun pembagian benda. Cocok dengan kebutuhan tiap orang serta terdapat seseorang yang bertanggung jawab. Langkah-langkah pendistribusian fasilitas serta prasarana dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penataan alokasi. Untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian benda sehingga menyeluruh serta seimbang dengan kebutuhan pemakainya. Hingga butuh disusun alokasi kuantitas serta frekuensi pendistribusiannya sehingga serius bisa mendukung aktivitas instruksional. Dalam penataan alokasi ini terdapat 4 perihal yang wajib dicermati. Yang pertama yaitu penerimaan barang, ialah orang yang menerima benda sekalian mempertanggungjawabkannya cocok dengan catatan benda yang diterima. Identitasnya meliputi nama lengkap, jabatan formal di sekolah, nomor induk pegawai, serta alamat penerima. Kedua yaitu waktu penyaluran barang. Waktu penyaluran wajib disesuaikan dengan kebutuhan benda tersebut, paling utama yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Ketiga yaitu tipe benda yang hendak disalurkan kepada pemakai. Buat memudahkan pengelolaan peralatan di sekolah, terdapat sebagai metode dalam membedakan tipe peralatan yang terdapat di sekolah. Misalnya dengan memandang pemakaian benda tersebut. Keempat, jumlah yang hendak didistribusikan. Dalam pendistribusian, supaya kondisi benda yang telah disalurkan bisa dikenal secara tentu serta bisa dikontrol sehingga terdapat ketegasan jumlah benda yang disalurkan. Poin kedua, pengiriman barang. Pengiriman benda dari pusat-pusat penyalur benda butuh mencermati sebagian perihal selaku yang pertama metode pengiriman, pengemasan, pengangkutan, dan juga pembongkaran. Poin ketiga yaitu penyerahan barang. Dalam penyerahan benda, hendaklah tidak dibiarkan untuk mengisi catatan penyerahan benda, pesan pengantar, ciri terima, bayaran pengiriman, dan lain sebagainya. Benda yang sudah diterima diinventariskan oleh panitia pengadaan. Sehabis keberadaannya ditilik bersumber pada catatan yang terdapat serta butuh pesan pengantar. Tidak berarti seluruh personil sekolah dapat memakai secara leluasa. Yang keempat yaitu sistem dalam pendistribusian fasilitas serta prasarana. Pada dasarnya terdapat 2 sistem pendistribusian benda yang bisa ditempuh oleh pengelolaan peralatan sekolah. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang terakhir yaitu asas-asas dalam pendistribusian fasilitas prasarana. Bagi Bafadal 2014 ayat 40, sistem apapun yang digunakan oleh pengelolaan peralatan pembelajaran di sekolah dasar tidak butuh
tidak butuh dipersoalkan, asalkan dipenuhi asas-asas dalam pendistribusian yang efisien. Terdapat sebagian atas pendistribusian ini yang butuh dicermati, yaitu asas ketepatan meliputi ketepatan benda yang diinformasikan, baik jumlah maupun tipe. Yang kedua, asas kecepatan. Asas kecepatan mencermati besarnya waktu atau jarak yang ditempuh dalam proses pendistribusian benda. Yang ketiga yaitu asas keamanan. Asas keamanan mencermati keamanan keadaan benda dalam proses pendistribusian. Yang keempat, asas ekonomi. Asas yang memperkirakan ketepatan dan pendistribusian benda cocok dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan seluruh sarana dan prasarana yang ada, agar tetap dalam keadaan yang baik dan juga siap digunakan dan berdaya guna dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Proses pemeliharaan merupakan kegiatan yang bertujuan menjaga dan menghindari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut memiliki kondisi yang baik dan dapat digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Tujuannya yaitu untuk pengoptimalan usia pakai sarana dan prasarana agar tidak mudah rusak karena suhu, cuaca, hama, dan lain sebagainya. Kedua, untuk memaksimalkan operasional sarana dan prasarana yang bertujuan mendukung kelancaran pekerjaan sehingga menciptakan hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan kebersihan jangka waktu penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan melalui survei atau pengecekan secara teratur. Selanjutnya, manfaat pemeliharaan. Manfaatnya yaitu sarana dan prasarana dilakukan secara tepat, maka akan mengurangi kerusakan dan menambah jangka atau umur penggunaan, sehingga dapat meminimalisir biaya perbaikan yang ada. Yang kedua, meminimalisir terjadinya sarana dan prasarana mengalami kasus berhenti beroperasi atau breakdown. Dan yang terakhir, meningkatkan keselamatan para tenaga kerja sehingga menekankan angka kecelakaan atau cedera dalam bekerja. Yang ketiga, macam-macam pemeliharaan. Yang pertama, perawatan terus-menerus, pembersihan saluran pembuangan, pembersihan halaman, dan pembersihan ruangan-ruangan, kaca jendela, lantai, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua, perawatan berkala, perbaikan pengecatan bangunan, perbaikan pada genteng bocor, perbaikan pada mebel seperti meja, kursi, rak buku, lemari, dan lain-lain. Yang ketiga, perawatan darurat, dilakukan terhadap kerusakan sarana dan prasarana yang terjadi sehingga tidak terduga dan dapat membahayakan sekitarnya. Jika tidak segera diantisipasi, perbaikan yang bersifat sementara yang memerlukan pengerjaan secepatnya dilakukan secara mandiri. Yang keempat, perawatan preventif. Merupakan perawatan pada waktu tertentu dengan dilakukan secara rutin. Pada dasarnya, perawatan ini merupakan cara yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana mengalami kerusakan, yang bertujuan menghindari kemungkinan sarana dan prasarana tersebut tidak berjalan dengan normal. Contohnya, perawatan yang tergolong preventif seperti memeriksa, mengkalibrasi, menyetel, penggantian komponen atau suku cadang, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam perawatan preventif diantaranya menyusun program perawatan preventif di sekolah, membentuk tim pelaksana perawatan preventif, menyiapkan jadwal atau program tahunan kegiatan perawatan. Selanjutnya, bentuk dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama berdasarkan kurun waktu, pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan dalam waktu setiap hari, seperti pengemudi mobil sekolah, penggunaan ruang lab atau ruang TIK. Pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan yang dilakukan menurut jangka waktu tertentu sesuai petunjuk penggunaan. Seminggu sekali, 2 atau 3 bulan sekali, dan sebagainya. Seperti penggunaan komputer, mesin cetak, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan umur penggunaan barang. Usia barang secara fisik. Setiap barang atau mesin memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya, terutama pada barang elektronik. Usia barang secara administratif. Jika barang dalam kondisi kurang lebih 50%, maka sudah diusulkan untuk dihapus ataupun dibuang. Pemeliharaan dari segi penggunaan. Barang atau
peralatan yang digunakan harus sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat meminimalisir kerusakan pada barang atau peralatan tersebut. Pemeliharaan menurut keadaan barang. Pemeliharaan untuk barang atau peralatan yang sesudah dipakai, terutama ditunjukkan saat penyimpanan sebelum barang atau peralatan tersebut digunakan. Pemeliharaan terhadap barang tahan lama seperti pada mesin, kendaraan, alat elektronik, buku-buku, mebel, alat laboratorium, pemeliharaan ruang kelas, dan juga tanah di sekolah. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu tenaga kerja atau tenaga sukarela, yaitu tanggung jawab, kompetensi, dan apa saja yang perlu dicapai. Yang kedua yaitu biaya. Biaya memerlukan pemasukan dan usulan anggaran sehingga tersedia dana guna mendukung program-program. Yang ketiga yaitu bahan. Ketersediaan bahan dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana harus dalam jumlah yang memadai. Yang keempat yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan dan dibutuhkan harus sesuai dengan jenis dan spesifikasi dari sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu metode. Metode yaitu yang digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan cara seperti penyimpanan, pemeliharaan kebersihan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu waktu pemeliharaan. Pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada ketersediaan waktu dan kesempatan bagi pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan pembebasan tanggung jawab sarana dan prasarana yang dapat dipertanggungjawabkan atau proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Dihilangkannya sarana dan prasarana tertentu tersebut untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, karena sarana dan prasarana yang ada dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu untuk mencegah atau membatasi kerugian pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu untuk meringankan beban bagi pekerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga yaitu untuk membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak dipergunakan lagi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana sudah dalam keadaan tua atau rusak berat. Yang kedua yaitu perbaikan pada sarana dan prasarana yang sudah rusak berat akan menelan biaya yang lebih besar. Yang ketiga yaitu penggunaan besarnya biaya pemeliharaan yang kegunaannya tidak seimbang. Yang keempat yaitu adanya modernisasi sehingga sarana dan prasarana tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima yaitu terjadinya penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Yang keenam yaitu penyimpanan barang yang berlebih-lebih akan meningkatkan kerusakan yang mengakibatkan barang tak terpakai lagi. Yang terakhir yaitu dicuci, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Selanjutnya yaitu prosedur penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu kepala sekolah atau seseorang mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan dipisahkan di tempat yang berbeda, namun tetap di dalam sekolah. Yang kedua yaitu mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut. Yang ketiga yaitu kepala sekolah membentuk panitia penghapusan dan mengajukan usulan untuk penghapusan barang tersebut. Yang keempat yaitu setelah SK penghapusan terbit, panitia penghapusan yang dibentuk kepala sekolah segera bertugas. Yang kelima yaitu saat pemeriksaan selesai, kepala sekolah harus menyiapkan pengantar untuk panitia dalam mengusulkan penghapusan barang. Yang terakhir atau yang keenam yaitu saat surat keputusan penghapusan dari kantor pusat Jakarta datang, penghapusan terhadap barang-barang bisa segera dilakukan. Selanjutnya yaitu penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan penilaian adalah proses untuk memberikan suatu pendapat tentang nilai atau atas tujuan objek penilaian berupa sarana dan prasarana pendidikan pada waktu tertentu. Sedangkan kegiatan pengawasan adalah proses usaha yang dilakukan oleh pihak atau pimpinan dalam membantu anggota atau personil sekolah guna tetap menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama untuk menemukan suatu fakta. Yang kedua yaitu untuk melihat apakah penilaian dan pengawasan tersebut menjadi stimulus. Yang ketiga yaitu untuk menjamin kesiapan operasional. Yang keempat yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai. Yang terakhir yaitu untuk menjamin keselamatan bayi, tenaga kerja ataupun siswa yang menggunakan peralatan-peralatan tersebut.
Selanjutnya yaitu jenis penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu internal yang dilakukan oleh pihak atau unit pengawasan yang telah dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu eksternal yang dilakukan oleh pihak atau unit pengawasan yang telah dibentuk di luar organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu preventif yang dilakukan sebelum rencana tersebut dilakukan. Yang terakhir yaitu represif yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu aspek yang diawasi dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap penyusunan dan analisis rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu pengawasan penyimpanan sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu pengawasan pengadaan sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu pengawasan penghapusan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu tahapan penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu menetapkan standar, yaitu merupakan tolak ukur untuk merancang dan menyusun rencana penilaian dan pengawasan. Yang kedua yaitu mengukur kinerja, adalah mengevaluasi kinerja yang telah dicapai pada standar yang ditentukan. Yang ketiga yaitu memperbaiki penyimpangan, yaitu proses atau tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.